Baik, sensei lanjutkan untuk roti ini berbeda ya. Hai, jadi roti itu orang Jepang menyebutnya untuk huruf katakana adalah pang ya. Tulisannya pan tapi bacanya pang. Silahkan didengarkan yang ini ya. 6、パン、パンです。パンを食べます。Hai, pang ya, tulisannya pan tapi bacanya pang. Sekali lagi menyebutkan kalimat makan roti bahasa Jepangnya, objeknya dulu di depan ya, pang o tabemas ya, tabemas makannya di belakang ya. Baik, kita lanjut karena ini adalah makanan, jenis-jenis makanan ya yang biasa kalian bawa di sekolah. Jadi belajar bahasa itu sensei akan mengajarkan juga budayanya ya, karena di sini tentang makanan. Sensei akan mengajarkan beberapa makanan ringan ya atau snack makanan khas Jepang ya, apa saja. Hai, yang pertama ya, ini adalah okonomiyaki. Jadi nanti di luar sana kalau kalian mencicipi makanan seperti ini namanya okonomiyaki ya. Silahkan kalian cari supaya kalian tahu makanan khas Jepang itu apa saja, seperti apa ya. Ternyata di Indonesia juga banyak. Jadi okonomiyaki ini kalau kalian rasakan itu bahan-bahannya hampir mirip dengan makanan Indonesia yang namanya martabak ya. Jadi di dalamnya ini ada daun bawang, ada kol, kemudian ditambahkan tako ya. Tako itu sejenis gurita ya, jadi bisa digantikan cumi atau udang ya. Nanti kalau sudah matang itu atasnya dikasih seperti ini ya, saus mayones. Baik, selanjutnya ada lagi makanan khas Jepang yang lain. Nah, ini sajiannya adalah ikan mentah ya, daging mentah, kemudian dikasih ini yang hijau, ini adalah sambal Jepang ya, namanya wasabi. Ya, silakan kalian harus mencoba ya supaya tahu. Ini namanya adalah sashimi. Nah, kok bukan sushi sensei? Beda ya. Nanti setelah ini sensei akan perlihatkan bedanya sashimi dengan sushi. Ya, ini namanya sashimi. Nah, sushi itu seperti ini ya. Minasang jangan salah. Jadi sama-sama ikan mentah, ada telur ikan juga. Tapi bedanya apa? Kalau sushi itu ada nasinya. Ya, ada nasi, kemudian biasanya dibungkus, dibalut dengan nori atau lumput laut ya. Jadi sudah tahu bedanya ya. Kalau sashimi itu hanya ikan mentahnya saja, kalau sushi itu biasanya penyajiannya disertai dengan nasi ya. Kemudian ada norinya ya, rumput laut. Baik, berikutnya ini adalah tempura. Nah, ini sudah familiar ya di telinga kalian. Jadi kalau di Indonesia itu kata tempura itu banyak dipakai ya untuk gorengan-gorengan yang biasa dijual untuk anak-anak ya. Jadi tempura itu sebetulnya istilahnya dari Jepang ya, makanan khas Jepang. Memang betul bahannya adalah di sini yang biasa dijadikan tempura di Jepang itu adalah udang ya, biasanya udang dan ada daun ya atau sayur, kemudian dibalut dengan tepung dan digoreng. Memang betul digoreng ya. Jadi istilah tempura itu sekali lagi dari Jepang ya. Tapi kalau di Jepang itu khasnya adalah udang dan ini ya, sayur. Daunnya maksudnya ya. Hai, berikutnya. Nah, ini yang sudah sering dikonsumsi ya. Ini banyak di Indonesia ini. Namanya takoyaki. Nah, kenapa kok namanya takoyaki? Jadi tako itu dari kata gurita ya. Yaki itu dipanggang atau dibakar atau digoreng ya. Jadi di sini di dalamnya adalah bahannya hampir sama dengan okonomiyaki ya. Cuman bedanya di sini bulat, jadi di luarnya crispy, dalamnya lembut ya. Jadi di dalamnya ini ada tepungnya, ada kol, ada daun bawang beserta tako ya, bisa digantikan cumi atau udang. Kemudian di luarnya ini kalau sudah matang itu dikasih saus mayones seperti ini ya. Dan dikasih bubuk dashi. Ya, silahkan dicoba. Berikutnya ada karage. Nah, ini karage ini kalau di kita seperti gorengan ya. Di sana itu biasanya yang disebut karage itu ayam ya, karage digoreng tepung. Kemudian dan yang terakhir yang terkenal itu ramen. Ya, ramen itu adalah sejenis mie. Ini sensei
yakin kalau kalian sudah banyak yang sudah pernah mencoba ramen ya. Silahkan dicoba. Hai. Itu tadi adalah sedikit intermezzo ya, materi budaya yang sengaja Sensei sisipkan di materi bab 8 ini ya. Oke, kita masuk ke subbahasan yang kedua. Apa tadi tujuan pembelajarannya? Iya, kalian harus bisa menyebutkan tempat ya, tempat di sekolah yang biasa kalian gunakan untuk kegiatan makan siang ya. Hai, kegiatan yang berikutnya ini adalah masih sama, kite imasyo bagian 2 ya. Kalian diminta untuk kite mendengarkan, kemudian imasyo mengucapkan sesuai yang dicontohkan ya. Di sini sudah diberikan kosakata tempat makan di sekolah ya. Yang pertama ada di kantin, di kelas. Nah, di sini di luar ruangan ya, di tempat terbuka atau di luar. Kemudian di lorong dan di tangga. Hai, silahkan didengarkan. 1. カンティンカンティンです。カンティンで食べます。 Baik, kantin itu sudah diajarkan ya. Sebetulnya istilah bahasa Jepang aslinya ada ya. Sensei sudah pernah memberikan ya. Shokudo ya, tempat makan. Tapi di sini sekali lagi yang diajarkan adalah penyebutan dalam huruf katakana ya. Kosakata di luar Jepang. Jadi kantin tulisannya tetap kantin ya, tapi pakai katakana. Nah, tadi kalau kalian dengarkan itu kalimatnya beda ya. Kalau yang sebelumnya itu menyebutkan makan apa ya, titik-titik. Nah, yang kali ini yang diajarkan adalah tempatnya ya. Jadi menyebutkan kalimat makan di kantin itu bahasa Jepangnya sama. Tempatnya di depan, kata kerjanya selalu di belakang ya. Jadinya kantin de tabemas ya. Jadi kata penghubungnya untuk tempat adalah de. Jangan sampai salah ya. Jadi bukan o. Kalau sebelumnya itu makan ramen misalnya ya. Kalimatnya adalah dalam bahasa Jepang ramen o tabemas ya. Sedangkan kalau menyebutkan tempatnya itu kata penghubungnya de ya, de. Ya, jadi kantin de tabemas artinya adalah makan di kantin. Ya, sekali lagi kantin de tabemas artinya makan di kantin. Kemudian nomor 2, ruang kelas itu sudah pernah diajarkan ya. Bahasa Jepangnya adalah kyoshitsu. Ya. Jadi kalau makan di ruang kelas itu bahasa Jepangnya kyoshitsu de tabemas. Ya, jadi makan di kelas itu bahasa Jepangnya kyoshitsu de tabemas. Kemudian nomor 3, di luar ya. Jadi luar itu bahasa Jepangnya soto. Hati-hati bukan soto ayam. Di sini soto yang dimaksud adalah di luar ya. Dilihat hurufnya menggunakan huruf Jepang, huruf hiragana. Ya, karena menyebutkan apa ini? Kosakata asli Jepang yang artinya di luar. Seperti ini ya. Kyoshitsu pakainya hiragana juga. Hai, baik, Sensei ulangi lagi. Jadi menyebutkan kalimat makan di luar bahasa Jepangnya hai, soto de tabemas ya. Soto de tabemas. Hai, baik, berikutnya nomor 4. Tempatnya adalah di lorong ya. Lorong itu sudah pernah diajarkan. Bahasa Jepangnya adalah roka. Hai, jadi menyebutkan makan di lorong roka de tabemas ya. Kemudian yang nomor 5, yang terakhir ini yang baru ya. Di tangga. Kalau di sekolah kita tidak ada tempat bertingkat ya, jadi tidak ada tangganya. Tapi nggak apa-apa, ini dicatat saja untuk wawasan kalian ya. Jadi tangga itu bahasa Jepangnya kaidang. Hai, tulisannya kaidan, tapi bacanya kaidang. 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 Ya, jadi makan di tangga itu bahasa Jepangnya kaidang de tabemas ya. Jangan keliru, kata penghubungnya jangan o ya, salah. Artinya jadi beda ya. Jadi kalau misalnya kaidang o tabemas itu artinya makan tangga. Ya, tapi kalau kata penghubungnya de itu kalimatnya beda. Jadi makan di tangga yang menunjukkan tempatnya. Ya, bukan makanannya, bukan ya. Jelas anak-anak sampai di sini?
Hai, ini videonya offline ya, jadi kalau misalnya belum paham bisa kalian putar berulang-ulang.